Dalam laporan pertanggungjawaban atau laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Surabaya tahun anggaran 2022, disebutkan realisasi pendapatan daerah lebih dari 8T atau realisasi sebesar 89,43% dari yang ditetapkan sebelumnya. Apakah capaian ini cukup memuaskan dan catatan seperti apa? Catatan maupun rekomendasi strategis yang diberikan DPRD Kota Surabaya untuk pembangunan Kota Surabaya yang lebih baik lagi. Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah Spesial bersama saya, Fatma Ayu. Dalam pidato pengantar LKPJ Wali Kota Surabaya tahun 2022 yang dibacakan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, realisasi pendapatan daerah tahun 2022 sebesar 8.788.191.124.203 rupiah atau realisasi sebesar 89,43% dari yang ditetapkan sebelumnya. Realisasi tersebut salah satunya bersumber dari PAD sebesar 5,3 triliun rupiah atau 84,3% dari target. Pada tahun 2022, program kegiatan dan inovasi yang dijalankan Pemkot Surabaya diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang difokuskan pada pendidikan, kesehatan, dan sosial. Sementara pencapaian di bidang ekonomi diantaranya pertumbuhan ekonomi 6,51%, pengangguran terbuka turun menjadi 7,62%, dan realisasi investasi meningkat menjadi 34,89 triliun rupiah. Sektor lain seperti lingkungan dan pelayanan publik juga terus dibenahi oleh Pemkot Surabaya. Semoga di tahun berikutnya kita juga bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat karena anggaran yang ditetapkan oleh DPRD dan Kota Surabaya ini satu-satunya tujuannya adalah untuk kepentingan umat. Setelah pemaparan ini, selanjutnya Dewan membentuk pansus untuk membahas LKPJ Wali Kota selama 30 hari terhitung sejak dokumen diterima. Ini menunjukkan bahwa pimpinan di Kota Surabaya kompak dan sinergi satu sama lain. Kami kemudian nanti akan menindaklanjuti dalam pembentukan pansus, sudah diumumkan tadi, dan akan dibahas di pansus, dan kemudian DPRD akan mengeluarkan rekomendasi. Dalam 30 hari ke depan, atau sudah selesai, dan kemudian akan menjadi dikeluarkan rekomendasi DPRD Kota Surabaya untuk perbaikan pemerintahan di tahun 2023. Pada sektor kesehatan, Surabaya telah mencapai universal health coverage. Upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi stunting juga terus dilakukan. Dari Surabaya, Anwar Fuadi, Haris Ramadhani, MGN. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah Spesial. Kali ini membahas terkait dengan LKPJ Wali Kota Surabaya dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur ada Pak Adi Sutarwiono atau Pak Awi selaku Ketua DPRD Kota Surabaya. Selamat siang, Pak Awi. Selamat siang, Fatma. Salam sehat. Ya, selamat sehat. Pak Awi, kemarin sebelum kita menjelaskan lebih detail lagi terkait dengan LKPJ Kota Surabaya, ada yang menarik nih. Karena kemarin formasi dari legislatif maupun eksekutif lengkap begitu. Ada yang spesial di LKPJ tahun 2020? Ada. Tahun anggaran 2022. Kemarin kami menggelar rapat paripurna DPRD dan untuk mendengarkan pengantar dari Wali Kota Surabaya tentang laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2022. Ya, Wali Kota hadir lengkap dengan Wakil Wali Kota Surabaya dan yang juga kemudian ditugaskan untuk membacakan laporan itu adalah Pak Armuji selaku Wakil Wali Kota Surabaya. Ya. Kemudian kami juga pimpinan DPRD juga hadir lengkap. Ini adalah momentum yang spesial. Kita ingin menunjukkan pada khalayak ramai, pada publik bahwa pimpinan DPRD di Surabaya dan juga wali kota, wakil wali kota itu adalah dalam kondisi yang sinergis, yang kolaboratif, kompak untuk memajukan kota Surabaya. Ini yang sebetulnya pesan yang ingin kami sampaikan, sampaikan kepada khalayak ramai. Karena kolaborasi dan sinergis antar berbagai pimpinan unit kerja di kota Surabaya ini ikut mendorong percepatan penyelesaian
di masa pandemi COVID-19. Ya, kita tahu kita dibantu oleh kepolisian, kemudian TNI, kemudian seluruh organisasi masyarakat, seluruh gotong royong masyarakat, dan itu menjadi catatan penting di BAD Kota Surabaya ketika tahun 2022 Surabaya lebih cepat keluar dari pandemi COVID-19. Ketika bulan Maret Surabaya dinyatakan statusnya PPKM level 1. Itu menjelang bulan Ramadan juga pada saat itu, dan kemudian menjelang bertepatan dengan perayaan Trisuci dalam agama Katolik dan Kristen gitu ya. Sehingga di tahun ini kemudian kita juga diperbolehkan untuk merayakan ibadah dengan kapasitas 100% gitu. Dan kemudian berangsur-angsur juga gairah masyarakat untuk memulihkan kehidupan luar biasa. Dan pemerintah Kota Surabaya, kami melihat berusaha memfasilitasi semaksimal mungkin seluruh sektor kehidupan masyarakat bisa tumbuh dan pulih kembali. DPRD pun juga kemudian memantau, mengawasi, dan kemudian mempercepat dari aspek regulasinya, dan dari aspek budgetingnya atau anggarannya. Sehingga dalam pembahasan-pembahasan seperti ini yang merupakan satu rangkaian dan pembahasan APBD itu tidak terlambat, tapi kami upayakan tepat waktu, bahkan lebih dini. Dalam 30 hari DPRD Surabaya membentuk pansus, dan kemudian dalam 30 hari harus selesai. Dikeluarkan rekomendasi kepada Wali Kota Surabaya selaku Kepala Pemerintahan di Kota Surabaya. Kinerja yang cepat dan juga tepat, sinergitas dan kekompakan ini penting untuk pertumbuhan dan juga pembangunan Kota Surabaya. Apa tanggapan dari DPRD Kota Surabaya terkait dengan LKPJ Wali Kota Surabaya tahun anggaran 2022 yang PAD-nya ini terrealisasikan 89,43%. Pak Awi, jangan dijawab dulu, nantinya akan kita jawab di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Usai jeda. Dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan Dialog Titik Tengah spesial membahas terkait dengan LKPJ Wali Kota Surabaya bersama Pak Awi selaku Ketua DPRD Kota Surabaya. Pak, jika tadi disebutkan bahwa PAD atau realisasi PAD dari Kota Surabaya sebanyak lebih dari 8T atau 89,43%. Bagaimana dengan tanggapan DPRD Kota Surabaya terkait dengan kinerja Pemkot? Kalau menurut saya pribadi dan kemudian juga rekan-rekan di Pansus, ini adalah capaian yang sangat bagus sekali. Karena tahun 2022 ini kita masih dalam suasana recovery akibat pandemi COVID-19 yang mendera Surabaya selama 2 tahun. Capaian 80% lebih itu artinya warga masyarakat juga kemudian di tengah kesulitannya masih berusaha untuk bayar pajak, masih berusaha untuk bayar retribusi, masih berusaha untuk menggali potensi-potensi pemerintah kota, menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah, sehingga tercapailah target 80% di atas 80% itu. Nah, saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya misalkan capaian kita malah justru mendekati 100%. Pada saat itu misalkan warga masyarakat lagi kesulitan gitu ya, akibat pandemi COVID-19 kan. Kita syukuri capaian 80% itu, dan kemudian DPRD saya ingat pada rapat badan anggaran 2 kali di gedung DPRD bersama tim anggaran pemerintah Kota Surabaya juga mengkritisi berbagai hal, langkah-langkah taktis dan teknis yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam rangka memaksimalkan pungutan pajak dan kemudian retribusi. Apa yang perlu dibenahi oleh Pemkot Surabaya di tahun 2023, terutama untuk realisasi PAD? Yang pertama adalah menekan semaksimal mungkin angka kebocoran, sehingga kemudian kami rekomendasikan ada konsultan pajak dan retribusi yang kemudian mengasesmen tentang potensi-potensi di Surabaya. Yang kedua adalah menerapkan pungutan pajak yang bersifat elektronik, terutama di pajak restoran, makanan dan minuman, itu ya. Kemudian parkir, ya. Kemudian sektor-sektor yang lain, ya. Yang itu sebetulnya adalah bisa kita maksimalkan supaya tidak semakin minimal kebocoran itu. Nah, kemudian tapi DPRD juga kemudian tidak menginginkan ada kenaikan pajak, ada kenaikan retribusi yang itu membebankan
kemampuan ekonomi masyarakat itu. Intinya seluruh potensi-potensi harus kita maksimalkan dan kemudian bisa kita dongkrak ya pendapatan asli daerah kita. Gitu. Oke, kalau realisasi dari PAD sendiri ini naik, apakah penggunaannya atau implementasinya kepada masyarakat Pemkot Surabaya sudah cukup baik begitu untuk pembangunan Kota Surabaya? Pasti setiap tahun kita punya tema, dan tema itu diambil dari Perda tentang RPJMD, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan kemudian tema berikutnya nanti juga kemudian akan disesuaikan itu, yang diturunkan dalam berbagai program kegiatan pemerintah gitu. Nah, program kegiatan pemerintah di tahun ini tentu akan tentu melanjutkan dari tahun-tahun sebelumnya. Yakni apa? Misalkan pertumbuhan ekonomi kita. Di tahun 2022 kita syukuri kita bisa mencapai 6,5%. Ya, itu capaian yang sangat tinggi dibanding di masa sebelum pandemi COVID-19. Kemudian gairah ekonomi kita yang cukup luar biasa ini kemudian di tahun 2023 kita berharap bisa mencapai di angka 7% atau bahkan lebih dari itu. Kemudian isu-isu tentang kemiskinan ya Surabaya angka kemiskinannya terus ditekan sampai di angka 4,3%. Ya. Kemudian stunting juga kemudian menjadi perhatian kita semua. Kemudian yang soal pengangguran ya. Warga yang berKTP Surabaya masih banyak yang mengeluh menganggur dan kemudian harus dicarikan solusi ya untuk mengatasi itu supaya daya beli masyarakat menguat. Kalau daya belinya menguat, pasti kemudian pasarnya juga akan bergerak dinamis. Oke, Pak Awi, di tahun 2021 pemerintah kota telah menetapkan visi pembangunan kota Surabaya dari tahun 2021 hingga tahun 2026 mendatang dengan tema gotong royong menuju kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan. Ini artinya 2021 COVID-19 sudah mulai berkurang dan nantinya akan menyongsong di tahun hingga tahun 2026. Dari visi misi tersebut atau visi gotong royong menuju kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan, sudah sampai mana ini Pemkot Surabaya bekerja untuk memenuhi visi tersebut? Kita memfasilitasi pertumbuhan seluruh sektor kehidupan publik, misalkan pendidikan, ya kemudian semula daring kita kemudian bisa buka kembali dan kemudian kita aktifasi di sekolah-sekolah tatap muka langsung. Kemudian sektor kesehatan, kita tahun ini bisa menerapkan program Universal Health Coverage gitu ya, atau UHC. Sehingga warga Surabaya kalau ingin berobat di rumah sakit itu hanya cukup berbekal dengan KTP, tidak perlu ribet mengurus surat dan lain sebagainya itu. Sehingga akses layanan kesehatan ini menjadi sangat ramah di kota Surabaya. Puskesmas kita rehab dan kemudian di tahun 2023 kita bangun rumah sakit baru, rumah sakit di kawasan timur, itu di sekitar Jalan Mer gitu ya. Rumah sakit tipe C ini akan melayani akses pelayanan kesehatan dari Kecamatan Gunung Anyar, kemudian Kecamatan Rungkut, Kecamatan Tenggelis Bejoyo, Kecamatan Sukolilo, dan kemudian Kecamatan Wonocolo. Ya, kita berarti punya 3 rumah sakit. Ya. Satu rumah sakit Dr. Suwandi, satu rumah sakit Bakti Dharma Husada, dan kemudian rumah sakit tipe C di Mer. Kemudian pelayanan sosialnya juga kemudian kita perhatikan. Di Surabaya ini orang-orang yang dalam arti kondisinya tidak mampu kita berikan asupan berupa permakanan. Setiap hari diantarkan ke rumah-rumah. Setiap hari. Gitu ya. Bahkan yang misalkan orang gila pun juga kita kasih makan di Surabaya ini. Tidak kita biarkan gelandangan kemudian hidup leluasa di kota-kota yang menjadi pandangan yang tidak enak ya, di kota Surabaya ini. Ya. Itu salah satunya. Kemudian kerjasama internasional juga kemudian kita terus semakin tambah. Terakhir di DPRD Surabaya kemarin kedatangan utusan dari Liverpool untuk semakin meningkatkan ya, kerjasama antar kota dalam kota kembar di Liverpool dan Surabaya. Di sektor pendidikan, kesehatan, teknologi, dan sebagainya. Oke, di kota Surabaya sendiri ini pertumbuhan dengan di tahun 2022 mencapai 6% untuk pertumbuhan ekonomi. 6,50.
6,5. 6,5%, Iya. begitu, naik. Banyak begitu. soalnya, 0,5. Oke, 6,5% di revisi begitu ya. Ya, Dan ya. untuk PAD meningkat dan penyerapan ini juga meningkat, Ya. dan untuk pengangguran sendiri turun Betul. sekitar 7% Ya. begitu. Apa yang perlu dicatatkan atau catatan strategis apa dan juga rekomendasi apa yang diberikan DPRD Kota Surabaya terkait dengan LKPJ di tahun anggaran 2022 untuk juga menjadi gambaran di tahun 2023 nantinya akan dibahas di segmen ketiga. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, kami Terima akan kasih. segera kembali. Usai jeda. dipersembahkan oleh Oke, saya langsung saja ke Pak Awi selaku Ketua DPRD Kota Surabaya. Pak, dari segi pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya ini naik signifikan 6,5%. Dan untuk pengangguran ini turun sekitar 7 sekian persen begitu. Bagaimana catatan dari DPRD Kota Surabaya terkait dengan peningkatan dari segi pertumbuhan ekonomi dan juga penurunan dari Kemarin pengangguran? pada saat tahun 2021 kita masih di angka 4,3 pertumbuhan ekonominya. Sekarang sudah meningkat di tahun 2022 menjadi 6,5. Itu artinya satu lompatan yang sangat signifikan sekali. Sehingga tapi masih ada hal-hal yang kemudian perlu ditanggulangi di Kota Surabaya ini. Semakin maju kota bukan berarti semakin tidak ada masalah, tapi semakin banyak masalah dan semakin kompleks. Satu, soal kemiskinan, ya, sehingga angka kemiskinan kalau bisa ditekan sampai titik zero, gitu ya. Dan itu bisa, itu dengan kekuatan gotong royong dan kekompakan seluruh warga masyarakat itu bisa ditekan sampai di titik yang paling optimal, terus menerus ya. Makanya DPRD juga kemudian memberikan catatan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak hanya sekedar memberikan sembako atau kemudian memberikan hal-hal yang bersifat karitatif, tapi adalah memberdayakan warga masyarakat, mengentaskan warga masyarakat, ya, dientaskan sehingga mereka punya kemampuan ekonomi, punya daya beli, sehingga mereka bisa keluar dari zona kemiskinan. Kemarin ada catatan kritis penempelan stiker keluarga miskin ya, di keluarga-keluarga yang kemiskinannya ekstrim ya. DPRD keberatan. Kenapa kok ditempel stiker miskin? Ternyata Pak Wali Kota Surabaya punya maksud kalau ditempel stiker itu pas nanti akan diberikan fasilitas pekerjaan melalui proyek-proyek padat karya. Setelah kemudian mendapatkan penghasilan yang signifikan di dalam 1 bulan itu, maka kemudian stikernya dilepas. Yang itu yang menurut saya begitu mendengar penjelasan seperti itu saya sangat lega sekali ya. Artinya ini adalah satu terobosan kebijakan yang progresif ya, semakin membuat warga Surabaya semakin manusiawi di kotanya sendiri itu. Kemudian itu berkaitan juga dengan pengangguran ya. Semakin banyak tenaga produktif tumbuh di Kota Surabaya dari tahun ke tahun. Lulusan SMA dan SMK, kemudian lulusan perguruan tinggi, lulusan diploma, setiap tahun bertambah. Ya, kemudian fasilitas semacam job fair itu harus kemudian semakin digalakkan. Akses warga masyarakat, terutama kaum milenial terhadap layanan tenaga kerja, kemudian harus semakin cepat dibuka dan kemudian disalurkan ke tempat-tempat yang layak, gitu ya. Kemudian berikutnya lagi bagi tenaga kerja yang memang susah mereka untuk bekerja, diberikanlah proyek-proyek pembangunan atau rumah-rumah padat karya. Ya, misalkan di satu tempat saya melihat ada satu rumah padat karya membuka cucian laundry, ya, yang biasanya dikerjakan oleh ibu-ibu yang di pagi hari ditinggal suaminya bekerja, sehingga kalau sebulan misalkan dapat 2-3 juta, suaminya juga mendapatkan penghasilan 2,5-3 juta, maka kemudian dia mendapatkan penghasilan keluarga itu paling tidak di atas 4,5 juta dalam 1 bulan. Itu artinya sudah keluar dari zona kemiskinan. Oke, catatan apalagi yang disampaikan oleh DPRD Kota Surabaya di LKPJ di tahun 2022 kemarin, mengingat di tahun 2023 nantinya akan menyongsong gelaran Pilpres, Pileg dan lain sebagainya atau pemilu 2024 ini tentunya ini sangat challenging begitu ya Pak. Ada hal-hal yang perlu diantisipasi begitu. Apa catatan atau juga rekomendasi dari DPRD yang Kota Surabaya? pertama, problem-problem krusial dari warga masyarakat Surabaya dituntaskan, paling tidak ditangani
ditangani, misalkan masalah banjir, ya itu harus ditangani. Kemudian pembangunan pemukiman dan perkampungan itu juga semakin intensif dilakukan di tahun 2023 ini. Ini akan meredam ya potensi-potensi gejolak di tahun politik ini. Dan kemudian kita semua juga sepakat untuk melipat gandakan kewaspadaan kita terhadap isu-isu yang akan merusak kerukunan dan harmoni di Kota Surabaya. Masyarakat Surabaya ini sudah terbiasa dengan pesta demokrasi. Sekencang apapun setelah selesai coblosan, lantas kemudian mereka makan bareng dan kemudian selesai. Perbedaan pilihan itu biasa, ya, ditanggapi dengan cukup normal dan kemudian cukup wajar di dalam pergaulan sosial sehari-hari. Itu artinya warga masyarakat itu lebih mementingkan harmoni kehidupan mereka di pemukiman dan kampung-kampung, ya, ketimbang kemudian mempersoalkan perbedaan pilihan politik di tahun politik ini. Gitu. Oke. Salah satu kuncinya adalah memperbaiki dan juga menjaga kerukunan begitu ya, kerukunan warga. Makanya kemudian hari ini banjir, kebetulan pas Hari Raya Nyepi, saya mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi, dan kemudian di Surabaya ini setiap hari besar agama selalu dipasang simbol-simbol atau ornamen agama di depan Balai Kota Surabaya. Kemarin saat Imlek juga dipasang, sekarang Nyepi dipasang, pada saat Natal kemarin juga dipasang. Nanti sebentar lagi besok bulan Ramadan ini juga akan dipasang ornamen itu. Untuk menghormati satu sama lain begitu ya Pak Awi. Baik. Toleransi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kita semua, dan kita semua terus mengupayakan kehidupan yang harmoni. Baik, ya. Terima kasih Pak Awi sudah menjelaskan dan juga berbincang bersama kami di LKPJ Wali Kota Surabaya sebagai topik di dialog titik yang spesial kali ini, dan semoga Surabaya ini bisa tetap maju, humanis dan berkelanjutan sesuai dengan visi dari Kota Surabaya. Terima kasih sekali lagi Pak Awi selaku Ketua DPRD Kota Surabaya. Pemirsa, saya Fatma Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu.